Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhirin. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu, para mustami'in mustami'at, semoga Allah selalu melindungi kita kapan dan di mana saja berada. Kita selalu berharap akan pertolongan Allah, karena yang namanya musibah, tantangan hidup pasti akan berlaku kepada kita. Dan pembahasan di pagi yang ceria ini adalah tentang bab riba. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan dan membacakan riwayat-riwayat tentang riba. Kita melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa fi hadisin fihi qulu. Dan ada hadis yang panjang dijelaskan, inna akilar riba yu'azzabu min hinin yamutu ila yaumil qiyamati. Sesungguhnya pemakan riba akan diazab sejak hari dia mati sampai hari kiamat. Ini belum masuk hari kiamat. Sejak mati sampai hari kiamat, berarti di alam barzakh, di alam kubur. Dengan apa? Bisibahati fin nahril ahmar, dengan cara ditenggelamkan di sungai merah, alladzi huwa mislud dam, yang dia seperti darah. Tapi kita tidak bisa membayangkan, Pak, karena ini masalah gaib, kehidupan di alam barzakh, yang akan disiksa jasadnya atau ruhnya. Yang akan mendapatkan perlakuan hukum-hukum alam barzakh adalah ruh, karena jasad kalau sudah mati ditanam di bawah tanah setinggi kira-kira seperti orang. Ada yang lebih semeter, bahkan kalau tanahnya keras berbatu, saking susahnya menggali tanah, ada yang tidak sampai semeter ditanam di situ. Kalau jasad di situ tetap di bawah tanah, di makam, pemakaman. Berarti yang disiksa adalah ruh, akan diletakkan, akan direndam di sungai merah yang seperti darah. Wa yulaqimul hijarata, dia juga akan memakan batu. Jangan dibayangkan mayit makan batu, karena mayit ya seperti itu saja jasad. Wa huwal malul haram alladzi jama'ahu fid dunya yukalliful masyaqqat fihi. yakni batu itu merupakan harta haram yang dia makan, yang dia kumpulkan di dunia, ternyata akan ditimpakan menjadi sesuatu yang berat baginya. Makan batu. Walaupun sebenarnya ada juga kadang Allah tampakkan azab kubur kepada seseorang, jasadnya ditampakkan oleh Allah, tapi tidak semua, jarang-jarang juga. Dan pernah kita menceritakan tentang orang yang tidak menunaikan zakat. Dia ahli sholat, ahli puasa, tapi ketika dimakamkan lalu orang-orang sudah berbubar, tinggal saudaranya.
Nah, saudaranya yang masih menunggui, masih duduk di samping kubur, mendengar suara berteriak dari kubur. Berteriak, aqaduni wahidan uqasil adab. Mereka membiarkan aku di sini sendirian. Sekarang aku mendapatkan azab yang keras. Wa kuntu usalli wa asum, padahal aku masih hidup, sholat dan berpuasa. Maka kagetlah saudaranya, segera digali kuburnya. Ternyata setelah digali keluar api. Karena kasih sayang dia paksakan kubur itu digali dan api mengenai tangannya. Segera dikembalikan, tutup. Dia pulang menangis. Lalu ada yang menziarahi, ada yang bertakziah datang. Terus menangis, tidak menghiraukan siapa yang datang, dihibur juga tidak terpengaruh. Lalu temannya mengatakan, alam ta'lam annal mauta sabil labudda min. Kamu kan sudah tahu kematian sudah pasti. Kenapa kamu menangisi saudaramu? Saya menangisi saudaraku bukan karena dia mati, karena azab yang dia rasakan. Terus bertanya temannya, hal ittala'akallah alal ghaib? Apakah Allah menampakkan perkara gaib kepadamu? Kau kamu tahu dia disiksa di kubur? Bukan. Dia cerita ketika dikubur, sejak selesai, lalu dia membuka tangannya. Ternyata tangannya itu ada bekas terbakar, gosong, menghitam. Maka bertanyalah temannya, apa sih yang dikerjakan oleh saudaramu ketika hidup? Dia seorang yang ahli sholat, dia orang yang suka berpuasa sunnah, tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya. Nah, temannya yang bertakziah tadi segera pergi. Selesai, lalu menjumpai sahabat Rasul yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sudah tua. Jadi di sini zaman tabi'in, Pak ya, muridnya para sahabat. Dan menceritakan, kami belum pernah melihat orang Yahudi, orang Nasrani ditampakkan azab oleh Allah. Lah ini ke orang beriman, wahai Abu Dzar. Lalu menjawablah sahabat Abu Dzar, ulaika la syakka annahum finnar. Mereka tidak ragu lagi, tempatnya memang di neraka. Enggak perlu ditampakkan, enggak apa-apa. Innama yurikuhumullahu fi ahlil iman lita'tabiru. Sesungguhnya Allah tampakkan kepada kalian tentang orang beriman azab kuburnya. Kan kadang Pak ya, walaupun tidak banyak, kecuali di film-film ya banyak sekali kalau lagi ngetren. Apa judulnya? Pokoknya orang pelit mati ada azab kubur, orang sombong mati ada kubur, biasa film. Sesungguhnya kata Abu Dzar, ditampakkan kepada kalian orang beriman azab kuburnya lita'tabiru, agar kalian mengambil pelajaran. Lalu tabi'in tadi mengatakan ini sesuai dengan firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Mimma razaqakumullah min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Jadi kadang Allah tampakkan azab kubur, tapi ini jarang-jarang Pak, untuk menjadikan orang yang masih hidup sebagai pelajaran dan rasa takut. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya azab kubur, nah tinggal ini. Sebenarnya sih kalau bicara tentang azab kubur panjang, dalilnya banyak, dan itu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yulaqimu hijaratan min narin kama batala al haram allazi jama'ahu fid dunya.
Dia juga akan memakan batu dari api. Tadi di kuburnya, di alam barzakhnya akan memakan batu, yang batu itu merupakan harta haram yang dikumpulkan di dunia, akan ditimpakan. Dia juga akan memakan batu yang berasal dari api, seperti mana dia telah menelan barang haram yang dikumpulkan ketika di dunia. Hadzal azab lahu fil barzakh qabla yaumil qiyamati ma'a la'natillahi lahu. Ini adalah azab baginya yang berlaku pada kehidupan di barzakh sebelum hari kiamat bersama dengan laknat Allah. Nauzubillah. Kama sahan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya sahih, arba'atun haqqun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannata. Ada 4 orang yang Allah punya alasan hak baginya untuk tidak memasukkannya ke dalam surga. Wala yuziqahum na'imaha, dan juga tidak akan membuat mereka mencicipi kenikmatannya. Mudminal khamri, yang pertama orang minum khamr, baik sampai mabuk atau belum mabuk, pokoknya meminum sesuatu yang diharamkan, khamr. Wa akilar riba, dan orang yang memakan harta riba yang sedang kita bahas. Wa akila malil yatimi bi ghairi haqqin, dan orang yang memakan harta anak yatim tanpa dengan cara yang benar. Ada pembahasnya tersendiri. Wal aqa liwalidayhi illa an yatubu, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sudah kita bahas juga, kecuali mereka semua mau bertobat sebelum mati. Waqad urida anna akalatar riba yusharuna fi suratil kilabi wal khanaziri, dan juga ada riwayat para pemakan riba kelak akan digiring dalam rupa anjing-anjing dan babi. Min ajli hilatihim, karena telah membuat trik untuk mendapatkan trik riba, untuk mendapatkan keuntungan. Cara, ya, membuat cara itu sudah membuat dia dirubah oleh Allah jadi anjing dan babi nanti suatu saat. Ala akli riba kama masakha ashabi sabti, untuk mendapatkan makan riba seperti mana Allah telah kama musikha ashabu sabti, seperti mana orang-orang yang di hari Sabtu, maksudnya orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Musa yang beribadah pada hari Sabtu, min haina tahayyalu ala ikhrajil hitan allati nahahumullahu an isdiyadiha yaum as-sabt. Orang-orang yang beribadah pada hari Sabtu, orang-orang Yahudi yang mereka diperintah fokus beribadah supaya jangan memikirkan dunia. Tahayyalu, ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, ternyata mereka membuat trik untuk bisa menangkap ikan yang Allah larang menangkap ikan di hari Sabtu. Memang tidak memancing, tapi pasang jaring. Mulai malam Jumat sore itu sudah pasang jaring. Kalau malam Sabtu sampai hari Sabtu mereka nggak bekerja, beribadah. Tapi kalau sudah selesai hari Sabtu masuk malam Ahad, baru nanti mengambil jaring, hasilnya dimakan. Padahal itu termasuk apa?
termasuk menipu Allah. Tidak boleh bekerja, fokus beribadah. Jangan yang lain. Nah, orang Yahudi ternyata main akal-akalan. Mungkin juga ada di antara kita main akal-akalan. Disuruh fokus oleh Allah begini, ternyata ngakale hukum, Pak. Nanti sedikitlah ada penjelasannya. Saya kan tidak riba. Memang tidak riba, Pak, tapi hukumnya kalian sampian. Nah, nanti sedikit. Fahafaru, maka mereka menggali atau membuat laha hayyadun. Membuat apa hayyad? Kolam. Taqa'u fiha yaum sabti, yang ikan-ikan bisa masuk ke kolam itu pada hari Sabtu, fayakhudunaha yaumal ahad, sehingga bisa mengambilnya pada hari Ahad, menjaring ikan tanpa memancing. Falamma fa'alu dzalika masakhahumullahu qiradatan wa khanazir, maka ketika melakukan yang demikian Allah rubah mereka menjadi qiradatan wa khanazir, kera-kera dan babi-babi. Kalau orang Yahudi akan dulu dijadikan kera dan babi, sedangkan para pemakan riba akan dirubah menjadi anjing dan babi. Alhamdulillah. Di tukang mau tangala ontong nih Pak. Nika bebe Pak. Nanti saya bacakan. Silakan. Saya percepat. Saya gara-gara waktu ini tergesa-gesa. Wa hakadha alladziina yatahayyaduna 'ala riba bi anwa'il hayli. Demikian juga orang-orang yang membuat trik untuk mendapatkan riba dengan berbagai macam cara. Fa innallaha la tukhfa 'alaihi haylul muhtalin. Maka Allah tidak akan tersembunyi baginya cara orang-orang yang menipu mendapatkan riba. Qala Ayyub As-Sikhtiyani, berkata Imam Ayyub As-Sikhtiyani, yukhadi'una Allah kama yukhadi'una subyan. Mereka mau menipu Allah seperti mana mau menipu anak kecil. Disangkanya Allah anak kecil. Alhamdulillah. Walau atul amru ayanan kana ahwan 'alaihim. Seandainya mereka terang-terangan itu mungkin lebih ringan. Tapi ini enggak pakai trik, enggak kelihatan banyak orang. Wa qala, dan berkata sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ar-riba sab'una baban. Riba dosanya 70 pintu. Bab ahwanuha mislu ayyankihar rajul ummahu. Paling ringan dosanya seperti orang menikahi, mengawini ibunya. Naudzubillah. Ini zina besar. Tapi dalam bab riba ini termasuk dosa yang kecil, paling ringan dosanya. Itu kalau bentuk berzina dengan orang tua nyata asli, itu dosa yang paling besar. Berzina dengan wanita dosa juga, tapi yang paling besar berzina dengan orang tuanya, paling besar zina. Wa inna arbar riba istitalatur rajuli fi 'ardi akhihi atau fi 'ardi akhihi. Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah seseorang dia selalu zalim terhadap kehormatan saudaranya al-muslim, yang muslim, menggibahi, mencacinya, pokoknya enggak selesai-selesai Pak, mencari masalahnya. Nah, ini termasuk dosa riba juga, tapi yang bukan berkaitan dengan harta, artinya dosa. Wa an Anas, dan dari Anas qala, berkata khadabana Rasulullah SAW, pernah Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, fa dzakara riba wa adwa sya'nihi, dan menyebut riba serta menyebut besarnya riba. Faqala, bersabda, ad-dirhamul ladzi yusibuhu ar-rajul minar riba, satu dirham yang didapatkan oleh seorang laki-laki dari riba, asyaddu min 36 zaniyah, lebih dahsyat, lebih besar dosanya
daripada berzina dengan 36 pelacur fil Islam, dalam Islam. Dan bersabda juga riba sab'una huban awanuha kawaqir rajuli ala ummi. Zina riba 70 dosa, yang paling ringan dosanya seperti berzina dengan ibunya. Al-hub artinya al-ism, dosa. Dari Abu Bakar As-Siddiq berkata, az-zaid wal mustazid finnar. Orang yang minta tambahan, orang yang menambah, dan orang yang minta tambahan keuntungan dalam memberi hutang itu termasuk di neraka ancamannya. Yakni al-akhdhu wal mu'ti fi sawa. Orang yang memberi dan yang mengambil dari keuntungan riba atau yang memberi itu sama. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Terus faslun dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin dainun." Kalau kamu memiliki memberi hutang kepada seseorang, fa ahda laka syai'an fala ta'khudhu fa innahu riba. Lalu dia memberikan kepadamu hadiah, jangan kamu terima, maka dia termasuk riba. Nah ini Pak ya. Ini enggak pakai kesepakatan, hanya memberi hutang lalu si penghutang berterima kasih, sakalangkong. Iya, itu termasuk riba. Bagaimana kalau disepakati 10% misalkan? Ya, kemarin kan kita sedikit menjelaskan. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, riba itu pangkalnya 3. Masih ingat? Ada riba fadhal, riba nasiah, dan riba jahiliyah. Riba fadhal, hutang 1 juta kembalinya 1.100.000 langsung kontan tapi lebih sedikit. Itu namanya riba fadhal. Riba nasiah, riba yang pembayarannya cicilan, sama juga, cuman ada persentase berapa bunganya, misal gitu. Nasiah cicilan. Yang ketiga riba jahiliyah, itu enggak pakai yang 2, tapi kalau ada keterlambatan ada denda. Biasanya orang timur mana enggak tahu ya. Kalau ada keterlambatan denda sekian, terlambat 1 menit, 1 jam, denda. Saya enggak sebut siapa, tapi ini bentuk hukumnya. Lalu kita lanjut. Wa qala Hasan rahimahullah, idza kana laka 'ala rajulin dainun fama akalta min baiti fa wasutun. Ini lebih dahsyat lagi ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kamu memberi hutang kepada seseorang lalu kamu makan di rumahnya, itu termasuk haram, kata Imam Hasan Al-Basri. Padahal enggak apa? Enggak kesepakatan, cuma makan. Datang ke rumahnya, si penghutang mempersiapkan makan. Walaupun sebenarnya tidak semua ulama mengatakan riba, tidak mengatakan suhtun haram, tapi Imam Hasan Al-Basri saking hati-hatinya beliau mengatakan ini termasuk suhtun. Suhtun itu artinya pendapatan yang haram dengan berbagai macam cara. Mungkin pakai riba, mungkin merampok, mungkin selain itu, ya. Itu namanya suhtun. Orang-orang Yahudi memang suka dengan suhtun, makan harta riba. Terus selanjutnya sedikit lagi, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap hutangan, pinjaman yang berlaku kemanfaatan maka riba. Maksudnya keuntungan. Nah, nih. Saya rentenir ambu. Ya. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Imam sahabat Rasul Abdullah bin Mas'ud, man syafa'a li rajulin syafa'atan fa ahda fa uhdiya ilaihi hadiyatan fa usudul. Barang siapa menolong sahabatnya, temannya, lalu si yang ditolong memberikan hadiah diterima, maka termasuk suhtun. Sesuai dengan hadis Rasul, man syafa'a li rajulin syafa'atan fa uhdiya lahu au fa ahda lahu 'alaiha. Barang siapa yang menolong temannya, lalu yang ditolong memberikan hadiah, faqabbalaha, diterima,
faqad ata baban aziman min abwabir riba, maka dia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu riba. Nah, ini perlu dijelaskan secara fikih. Jadi perlu dibedakan jasa dengan menolong murni. Kalau jasa parkir, jasa laundry, itu memang profesi, pekerjaan. Itu boleh. Tapi kalau menolong murni, saya nolong ngangkatkan teman, ya. Lalu amplop misalkan. Sekarang kan apa-apa diamplopi, Pak ya. Itu yang termasuk riba. Kalau jasa ujroh silakan. Maka ada hadis Rasul SAW, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitab Allah. Sesungguhnya yang paling berat untuk kalian ambil ujrohnya adalah ujur dari mengajari kitab Allah, Quran. Sehingga menurut jumhurul ulama, pengajar Quran, termasuk pengajar ilmu, itu boleh mendapatkan ujroh yang diharamkan menentukan tarifnya. Meskipun menurut Imam Abu Hanifah nggak boleh, karena bagi beliau mungkin hadis ini tidak sampai. Tapi menurut jumhur dari 3 mazhab boleh, karena Imam Malik bekerja mengajar, beliau dapat ujroh. Dan pada zaman dahulu pengajar Quran ujrohnya paling besar, 30 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas ya. Sekarang berapa gram? 1 gram berapa rupiah? Kalikan. Puluhan juta, Pak. Sekarang pengajar Quran di desa-desa itu kalau dikembalikan ke zaman dahulu paling kaya sebenarnya. Itu saja, saya tidak memperpanjang karena waktunya sudah mulai siang. Saya kira cukup dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.